وحده لا شريك له وأشهد أن kaum muslimin ya Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan subuh hari ini dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita. Dan insyaallah taala di kesempatan ini kita akan membahas sebuah hadis yang ringkas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin, an Anasin radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-syar kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, innakum lata'maluna a'malan, sungguhnya kalian melakukan perbuatan, hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-syar, yang kalian anggap, yang kalian pandang itu lebih ringan, lebih tipis daripada sehelai rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tapi kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap hal itu sebagai perkara yang membinasakan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalian melakukan satu perbuatan yang kalian anggap hal itu sebagai hal yang ringan, hal yang remeh, sangat mudah bagi kalian untuk melakukannya. Padahal kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap hal itu sebagai perkara yang sangat besar, perkara yang sangat membinasakan, perkara yang membinasakan. Maka kita lihat penjelasan-penjelasan para ulama tentang ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini. Di antaranya adalah ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, Anas bin Malik minal mu'ammarin. Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang dipanjangkan umurnya. Ya, salah satu sahabat yang dipanjangkan umurnya. Karena berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Anas bin Malik atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dan sampai di Madinah, maka ibunya Anas yaitu Ummu Sulaim membawa beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, ini Anas, jadikan dia sebagai pelayanmu dan doakan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik dengan doa yang sangat agung, Allahumma aktsir malahu wa waladahu
wa barik lahu fima ataitah. Ya Allah, perbanyak hartanya. Perbanyak hartanya, perbanyak anak-anaknya, dan juga berkahi apa yang engkau berikan kepadanya. Iya. Karena itu subhanallah, dengan doa yang sangat agung ini, Anas bin Malik itu betul-betul diberkahi. Hartanya banyak, anaknya banyak. Ya, sampai disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya ketika Hajjaj bin Yusuf ya berkuasa, kata Anas bin Malik, salah seorang dari putriku mengabarkan bahwasanya saya sudah memiliki 120 orang anak. Iya, 120 orang. Kita 20-nya saja ya, tidak bisa dapat. Nah, dan Nabi SAW bersabda, innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba nanti pada hari kiamat, yaitu di surga. Faqal, maka hamba ini berkata, anna li hadha, ya Allah, dari mana ini? Dia merasa tidak pernah melakukan amalan itu, tapi ditinggikan derajatnya di surga. Fayuqalulah, maka dikatakan kepadanya, hadza bistighfari waladik lak. Ini adalah karena permohonan ampun anak-anakmu untukmu. Jadi doa anak-anak itu menyebabkan seorang orang tua, seorang ayah, seorang ibu diangkat derajatnya di surga. Jadi kalau ada 120 orang mendoakan, gimana itu tingginya derajatnya? Ya, satu orang saja doanya dikabulkan, itu luar biasa, apalagi ini 10, 20. Ya, makanya orang-orang tua kita dahulu itu sangat berbahagia kalau anak-anaknya banyak dan saleh. Ya. Dan mereka tidak pernah membatasi keturunan. Orang-orang tua kita dulu. Tidak ada yang membatasi 2, 3, enggak. Pokoknya kalau selama istrinya masih bisa melahirkan, lahirkan. Kita ini selalu merasa takut. Ya, apa nanti mau namakan? Apa nanti itu. Padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rezeki itu yang menanggungnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Bukan manusia. Ya, seandainya rezeki itu ditanggung oleh seorang suami, tidak ada janda yang bisa hidup. Ya. Kalau rezeki itu ditanggung oleh seorang ayah, tidak ada anak yatim yang bisa hidup. Tapi rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya rezeki. Ya, masing-masing punya rezeki. Seorang laki-laki punya rezeki, dia menikah dengan perempuan, perempuan itu ada rezekinya. Lahir anaknya, anaknya juga ada rezekinya. Pasti ada rezekinya dibawa. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu merasa yakin. Karena itu Abu Hazim, salah seorang tabi'in, mengatakan, ya, ketika beliau ditanya, "Ma maluk, apa hartamu?" Kata Abu Hazim, 5 malan, saya punya 2 harta saja. Ya, mahuma la akhsyal faqr. Dengan kedua harta ini saya tidak pernah khawatir miskin. Apa itu? Pertama, as-siqatu billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wal ya'su mimma fi aidin nas, berputus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Nah, ini 2 rezeki yang luar biasa, Pak. Yakin kepada Allah, Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Yang kedua, tidak pernah meliri apa yang ada di tangan manusia. Nah, itu kan luar biasa, seorang bisa qanaah, merasa cukup. Ya. Maka Anas bin Malik itu dipanjangkan umurnya. Bahkan disebutkan fabaqiya ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam hawalai 90 sanah. Anas bin Malik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau masih hidup sekitar 90 tahun.
Ya, karena memang beliau ya, dipanjangkan umurnya, lebih 100 tahun umur beliau. Ya, makanya beliau banyak melihat perkara-perkara yang tidak pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyaratil umur fi ahdihi radhiyallahu anhu wa ikhtalafa ahwalun nas wa saru yatahawanuna fi ba'dil umur al-'azimah fi ahdi sahabati radhiyallahu anhu. Karena beliau ini dipanjangkan umurnya, fataghayyaratil umur fi ahdihi, maka banyak perkara yang berubah di masa beliau. Ya, manusia berbeda-beda, ya, berselisih, ya, wasaru yatahawanuna fi ba'dil umuril 'azimah, dan manusia banyak meremehkan perkara-perkara yang sangat besar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak meremehkan. Di antaranya, salatul jamaah, salat berjamaah. Ya. Faqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum la yatakhallafu ahadum anha illa munafiq aw marid ma'dzur. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali dia munafik. Kecuali munafik. Atau yang kedua orang sakit. Atau yang ketiga dia memang punya udzur. Ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah dari kalangan laki-laki kecuali dia adalah orang munafik. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya dulu kami itu ada orang yang dipapa masuk ke shaf, dipapa dia, ya, untuk masuk ke shaf, ya, saking perhatiannya terhadap salat berjamaah, tidak mau ketinggalan salat berjamaah. Maka kentara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik kalau dia meninggalkan salat berjamaah. Di masa Anas bin Malik ini sudah mulai kelihatan orang-orang yang meremehkan salat berjamaah. Lalu bagaimana dengan di masa kita? Ya, jangankan salat berjamaah yang dimuliakan oleh Allah, salat saja dia remehkan, dia tinggalkan. Dan itu ciri generasi yang buruk. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Ya. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah menyebutkan generasi terbaik dari kalangan para nabi dan rasul. Di surah Maryam. Setelah itu Allah sebutkan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Setelah itu datanglah generasi yang menggantikan mereka. Generasi yang buruk, di antara cirinya adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Iya. Jadi generasi yang buruk itu bukan generasi yang tidak pernah duduk di bangku sekolah. Iya. Bukan generasi yang tidak pernah duduk di bangku kuliah, bukan. Tapi generasi yang buruk adalah generasi yang tidak salat. Ya. Generasi yang menelantarkan salat, generasi yang melalaikan salat berjamaah, ini generasi yang buruk. Generasi yang buruk, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ya senantiasa mendidik diri kita, anak-anak kita untuk senantiasa menjaga salatnya. Kalau dia laki-laki, ya, kita arahkan ke masjid untuk salat berjamaah. Ya, untuk salat berjamaah. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, walakinnan nasa tahawanu biha wa lam yakunu ala ma kana alaihi sahabatu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik atau orang sakit atau orang yang memang berudzur seperti perempuan. Ya, perempuannya tidak ada kewajiban salat berjamaah.
di masjid. Tapi kalau dia mau datang, silahkan. Tentunya dengan adab-adab dan etika yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Akan tetapi manusia meremehkan, merendahkan hal tersebut, yang mana para sahabat di masa Nabi tidak pernah merendahkannya. Bal innan nasa fi ahdina saru yatahawanuna bis salati nafsiha la bi salatil jamaati faqat. Bahkan kata Syekh Utsaimin, di masa kita ini manusia meremehkan salat itu sendiri, bukan hanya sekadar salat berjamaah. Fala yusallun, sehingga mereka tidak salat. Au yusallun wa yatrukun, atau kadang mereka salat, kadang mereka tinggalkan. Nanti ada susahnya baru dia salat. Au yuakhiruna as-salata an waqtiha, atau mereka mengundur-undur, dia undur-undur salat dari waktunya. Lebih utama pekerjaannya, lebih utama bisnisnya, lebih akhirnya apa? Dia akhirkan salatnya. Kadang ada orang jamaah yang dimuliakan oleh Allah masuk masjid dikira mau salat maghrib, ternyata baru mau salat asar. Selesai salat asar, azan. Yuakhiruna salat. Dan ini juga tanda dari tanda-tanda kemunafikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengakhirkan salat. Nah, kata beliau, kullu hadhihi a'malun yasiratun 'inda ba'din nas. Semua ini adalah amalan atau perbuatan yang ringan di sebagian manusia. Lakinnaha fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sahaba kanat tu'addu minal mubiqat. Padahal ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dianggap sebagai perkara yang membinasakan. Mengakhirkan salat, wah itu luar biasa. Sampai disebutkan ada sahabat yang dilalaikan oleh kebunnya sehingga dia terlambat salat berjamaah. Apa yang dia lakukan? Dia sedekahkan kebunnya. Ini Pak, kalau kita punya kendaraan dilalaikan oleh kendaraan, jual, atau sedekahkan. Ada mobil yang paling mewah misalnya, kan biasanya kalau mobil mewah itu Pak selalu begini. Sedikit-sedikit dilap-lap lagi, sedikit-sedikit dicuci lagi, sudah adzan masih dilap-lap. Yang seperti ini sedekahkan saja, kasih orang. Kira-kira aja yang mau begitu, sedekahkan. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam dilalaikan oleh kudanya, kuda yang sangat dia cintai. Tapi kuda itu melalaikan beliau dari salat asar. Apa yang beliau lakukan? Dia sembelih. Ini kuda melalaikan, sudah sembelih saja. Apa yang terjadi? Digantikan dengan angin sebagai kendaraan. Kan luar biasa. Man taraka syai'an lillah abadalahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Cuma kita ini Pak kurang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bilang, apa nanti ini kalau begini, apa min. Tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kurang. Kemudian contoh yang lain. Kata beliau, kadzalika aidan al-ghisy fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, al-ghisy, menipu. Menipu. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menipu itu adalah perkara yang sangat membinasakan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Lakin kata Syekh Utsaimin, akan tetapi unzur ilan nasil yaum. Perhatikanlah manusia sekarang ini. Tajidu annal ghisya indahum ahwanu min katsirin minal asya. Engkau akan melihat yang namanya penipuan itu adalah perkara yang sangat banyak. Tersebar di mana-mana.
Bal inna ba'dahum wal iyadu billah ya'uddul ghisya minasyatarati fil bai'i wasyira' wal 'uqud wa yara anna hadha min babil hadqi waz zakah. Bahkan sebagian manusia wal iyadu billah menganggap tipu daya itu sebagai kecerdasan, sebagai keahlian di dalam masalah jual beli, di dalam masalah akad-akad, sehingga kalau dia tipu orang bilang, nasi latto kisah bisnis ku tipu tadi, bangga, habisan uku, laku semua, gimana ini? Tipu, ku politik iki. Ini siapa yang dimuliakan? Dianggap sebagai keahlian, dianggap sebagai keahlian. Coba kalau kita beli sesuatu di pasar di mana, berapa ini Pak? 1 kilo, sampai di rumah ditimbang, setengah kilo. Dianggap sebagai hal yang rendah. Padahal ini hadis tadi Nabi SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, dia bukan golongan kami. Itu Nabi SAW jalan-jalan di pasar, kemudian mendapati seorang penjual kurma. Nabi SAW mencelupkan jarinya, beliau dapati bahasa di bawah. Maka Nabi SAW bertanya, kenapa ini ada bahasa di bawah, yang di atas kering? Kata orang itu, wahai Rasulullah, tadi malam tertimpa hujan. Kata Nabi SAW, iya, yang bahasa ini perlihatkan. Jangan yang bahasa yang rusak disembunyikan, yang baik-baik diperlihatkan. Mungkin ada di antara kita Pak yang punya pengalaman beli sayur pakis. Gimana itu kalau sayur pakis dibeli? Sayur paku orang Bugis bilang. Wah, itu di luarnya Pak. Bagus, tapi tengahnya saking kayu. Ini subhanallah. Kelihatan bagus di luar, tapi yang di tengah ini al-ghish. Dan boleh jadi sebagian manusia menganggap itu sebagai keahlian, sebagai kecerdasan di dalam jual beli, di dalam masalah akad. Ini. Kemudian yang berikutnya, al-kadzib. Contoh yang lain, kedustaan. Wa huwa minal asya'il 'azimah fi ahdi sahabati radhiyallahu anhum. Ini adalah perkara yang sangat besar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayarawna minal mubiqat. Mereka para sahabat menganggap, menghitung hal itu sebagai perkara yang membinasakan. Lakinnahu 'inda katsirin minan nas ya'uddu amran hayyinan. Tapi kebanyakan manusia di masa kita itu menganggapnya sebagai hal yang remeh. Fatajiduhu yakdzibu wa la yubali bil kadzib. Sehingga engkau menjumpai ada orang yang berdusta dan dia tidak peduli. Tidak peduli. Ma'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu senantiasa berdusta. Berdusta. Akhirnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Kalau sudah dicap sebagai pendusta sudah. Tidak ada kalimat yang keluar kecuali ada apa? Kedustaannya. Karena itu hendaknya kita berhati-hati Pak. Apalagi dalam masalah bercanda, masalah mungkin kita kadang mau membuat orang tertawa, akhirnya dicampur-campur dengan kedustaan. Kata Nabi SAW, atau kata para ulama, boleh bercanda dengan 3 syarat. Boleh bercanda dengan 3 syarat. 1, jujur. Tidak boleh seorang bercanda dengan dusta.
Kalau bercanda tetap jujur. Karena itu Nabi SAW kadang juga bercanda, tapi candaannya jujur. Ya, ada nenek-nenek datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, kira-kira saya masuk surga? Kata Nabi SAW, tidak ada nenek-nenek yang masuk surga. Ya, tidak ada nenek-nenek yang masuk surga. Maka nenek-nenek ini sedih dan mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan amalan saya ini disebutkan. Kata Nabi SAW, kalau nenek-nenek nanti masuk surga, tidak jadi nenek-nenek lagi, tapi kembali jadi muda. Ya. Ini candaan Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengatakan, ya dzal udhunain. Dia panggil seorang anak, dia bilang, wahai orang yang dua telinganya. Semua orang dua telinganya. Ya. Ini candaan Nabi SAW. Jadi benar. Ya. Tapi kita ini Pak kadang bercanda, banyak campuran. Ya, yang penting orang bisa tertawa. Ya. Nah, itu. Yang kedua, ya, tidak sering. Ya. Maksudnya sedikit-sedikit bercanda lagi, sedikit-sedikit bercanda lagi, tidak. Ya. Tidak sering bercanda. Nah, jadi boleh bercanda, tapi jangan dusta. Ya, dusta itu kata para ulama dibolehkan pada 3 hal. 1, untuk memperbaiki 2 orang yang berselisih. Ini boleh. Ya. Yang kedua, di peperangan. Boleh. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan al-harbu khida. Peperangan itu adalah tipu daya. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, dulu kan kalau orang mau berperang itu duel 1 lawan 1 dulu. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib ingin menghadapi ya 1 orang lawan. Maka beliau ya begitu berhadapan, ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak mau melawan orang yang banyak mengikutinya. Ya. Langsung lawannya itu menoleh. Adakah orang yang ikuti saya? Ya, begitu dia menoleh ditebas lehernya. Nah, sudah. Ya, jadi ya saya tidak mau melawan orang yang banyak pengikutnya. Betul sebenarnya ada pengikut di belakangnya. Ya, begitu menoleh, nah sudah ditebas. Ya. Yang ketiga, pasangan yang ingin menyenangkan pasangannya. Ya, boleh berdusta. Ya. Seorang suami bilang, ditanya sama istrinya, dibelikan baju. Dia bilang, kayaknya disuka sekali nih baju ini, selalu dipakai. Ya, dia bilang, iya saya suka. Padahal dalam hatinya supaya cepat robek. Ya, ya, itu boleh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, untuk menyenangkan pasangan. Nah, tapi selain dari yang 3 itu tidak dibolehkan berdusta. Ya. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa rubbama yakdzibu fi umurin akhtar fayajhadu ma alaihi linnas. Ya. Bahkan boleh jadi kedustaan itu pada perkara-perkara yang sangat berbahaya. Perkara yang sangat besar, sangat berbahaya. Ya. Orang berdusta misalnya, saya ketemu dengan Nabi, padahal tidak pernah ketemu. Ya, ketemu dengan Nabi SAW. Betul, bertemu dengan Nabi SAW itu kalau seorang mimpi bertemu dengan Nabi, Nabi SAW mengatakan syaitan tidak bisa menyerupai saya. Ya. Tapi bagaimana dulu kalau dia bertemu dengan Nabi? Apakah dia pernah mempelajari karakteristik Nabi SAW? Bagaimana postur tubuhnya Nabi SAW, bagaimana rambutnya Nabi SAW, bagaimana tangannya, bagaimana. Itu harus dipelajari terlebih dahulu. Ya. Jangan sampai dibilang saya bertemu dengan Nabi SAW, ditanya bagaimana itu Nabi SAW, putih semua rambutnya. Hai, dusta itu. Ya. Kenapa? Nabi SAW hanya beberapa lembar saja rambutnya yang putih. Tidak cukup 20 lembar. Ya.
Oh Nabi SAW itu ya besar, tinggi, salah. Ya. Nabi SAW tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ya. Sisir rambutnya Nabi SAW atau rambutnya Nabi SAW lurus atau keriting, salah juga. Ya. Kenapa? Karena di dalam Syama'il Muhammadiyah itu sampai sisir rambutnya Nabi SAW, cara bersisirnya dipelajari. Ya. Nabi SAW kalau bersisir beliau belah dua rambutnya, makanya beliau mulai dari yang kanan. Ya, rambutnya Nabi tidak keriting, tidak lurus, tapi berombak-ombak. Jadi harus dipelajari. Ya. Kalau dia tidak pernah mempelajari Syama'il Muhammadiyah, lalu dia bilang saya mimpi ketemu Nabi SAW, bisa dipastikan. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu hendaknya kita ya memperhatikan apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik ini. Kemudian beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, al-istighfafu bidzambi yadullu ala qillatil khasyati minallah wa huwa amaratun nifaq. Ya. Menganggap remeh dosa, ya, menganggap remeh dosa, menganggap remeh kesalahan itu diantara hal yang menunjukkan kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diantara tanda dari tanda-tanda kemunafikan. Menganggap remeh dosa. Ya. Alal aksi man ista'zamahu, ya. Adapun sebaliknya, orang yang menganggap besar itu dosa, fa innahu yadullu ala kamalil khasyati wa 'azimil muraqabati lillahi ta'ala. Orang yang menganggap besar sebuah dosa itu menunjukkan akan kesempurnaan rasa takutnya dan besarnya ya sifat muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Mas'ud, "Innal mu'min" sungguhnya orang yang beriman yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa'a alaihi. Orang yang beriman itu melihat dosanya, memandang dosanya, menilai dosanya seolah-olah dia duduk di bawah gunung besar. Dia khawatir gunung itu roboh, ya, meletus, dia menimpa dirinya. Itu seorang mukmin, Pak. Ya. Dia pandang sebuah dosa seperti dia duduk di bawah sebuah gunung besar. Dia khawatir ini gunung meletus, dia hantam dirinya. Ya. Selalu merasa khawatir. Ya, selalu merasa khawatir. Wa innal fajira yara dzunubahu kadubabin marra ala anfihi. Sebaliknya orang fajir, ya. Orang fajir itu adalah orang yang melihat dosanya seperti lalat yang lewat di hidungnya. Gimana itu Pak kalau ada lalat lewat di hidung? Ya. Dianggap rendah. Biasa gitu. Ya. Sebagian as-salaf mengatakan la tanzur ila sigaril maksiyah walakin unzur ila man asaita. Jangan pernah melihat kepada kecilnya sebuah dosa, tapi lihat dengan siapa engkau berdosa. Ya. Dosa besar, dosa kecil, ya sama. Ya, walaupun memang ada perbedaan dari sisi yang lain. Dosa besar itu harus bertobat, dosa kecil ya itu bisa terampuni, terhapuskan dengan amalan-amalan saleh. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, jangan pernah meremehkan yang namanya dosa. Dosa kecil gini, makruh gini. Ya makruh itu bisa mengantar kepada yang haram. Ya. Apalagi dosa besar, dosa kesyirikan yang bisa mendatangkan bencana, yang bisa mendatangkan musibah. Ya. Sedekah bumi. Ya, mapanretasi. Apa panretasi? Ya. Kenapa laut dikasih makan? Banyaknya orang ini mau dikasih makan. Ya. Panretasi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Panre jembatan. Ya. Kenapa jembatan dikasih ini ya? Sungai dikasih, buaya dikasih. Ya.
Dosa yang sangat besar yang mendatangkan musibah, mendatangkan bencana. Ya, kesyirikan. Ya. Kesyirikan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bumi ini hampir roboh kata Allah. Ya. Apa? Hancur. Ya. Langit hampir roboh, gunung-gunung hampir pecah. Disebabkan karena apa? Ucapan Allah memiliki anak. Ya. Ucapan-ucapan kesyirikan, perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan, itu semua adalah hal yang mendatangkan musibah dan bencana. Tapi dianggap sebagai hal yang remeh sebagian orang. Ya. Dianggap sebagai kebiasaan, dianggap sebagai adat, dianggap sebagai... Padahal itu adalah perkara yang sangat membinasakan. Ya. Perkara yang sangat membinasakan. Nah, maka seorang mukmin itu dia melihat dosanya seperti kalau dia duduk di bawah ya sebuah gunung, duduk di bawah sebuah pohon yang sangat besar, dia khawatir pohon itu akan menimpa dia. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang lain ya, fihi tahdhirun fi rukunil mar'i ila a'malihi faya'jab biha wa yastakhiffu bil ma'asi. Ya. Di dalam ayat ini, di dalam hadis tadi, di dalam ucapan Anas bin Malik tadi terdapat peringatan. Tidak boleh seorang itu mengandalkan amalannya. Ya. Tidak boleh dia bangga dengan amalannya, ujub dengan amalannya, sehingga dia meremehkan dosa dan maksiat. Tidak apa-apa kita berdosa, kan nanti sholat ya terhapus lagi. Ya, tidak apa-apa ini kan nanti sebentar beristighfar. Ya, ini bahaya ini Pak yang seperti ini. Makanya seorang mukmin itu harus seimbang antara harapan dengan rasa takut. Ya, tidak boleh rasa takutnya lebih besar atau jauh lebih besar sehingga tidak ada harapannya. Sebagaimana tidak boleh harapan terlalu besar sehingga tidak ada rasa takutnya. Harus seimbang. Ya, harus seimbang. Karena kapan orang itu memiliki harapan yang besar, ini ya yang menyebabkan dia meremehkan dosa dan maksiat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, apalagi kadang ada orang ya, dan ini pertanyaan sering muncul. Ya. Kan salat apa puasa Syawal katanya menghapuskan atau seolah-olah berpuasa setahun penuh. Iya. Atau puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ya, puasa Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau begitu tidak apa-apa kita bikin dosa. Nanti puasa Arafah baru ya, berpuasa sehari terhapus semua. Ini bahaya ini. Ya. Bahaya. Ya. Tidak ada jaminan jamaah yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya amalan kita diterima. Ya. Maka sekali lagi jangan pernah merasa bangga dengan amalan. Dan jangan pernah meremehkan dosa dan maksiat. Jangan pernah meremehkan dosa dan maksiat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara faedah hadis ini bahwasanya a'lamun nasi billahi ta'ala ba'dal anbiya'i wa akmaluhum wari'an wa ashadduhum khasyah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tahu tentang Allah setelah para nabi, ya, dan manusia yang paling sempurna kehati-hatiannya, yang paling besar rasa takutnya setelah para nabi adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mereka adalah orang yang paling ya mengetahui tentang Allah, paling berilmu. Makanya kalau kita mau mengambil ilmu, ambil dari mereka. Ambil dari mereka. Ya. Cuma kita ini ya, di kalangan kaum muslimin ya ada yang lebih bangga kalau mengambil ilmu dari ya orang-orang yang tidak beriman. Ya. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang ini ya bangga. Ya. Kemudian tidak bangga dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang meremehkan. Bahkan ada yang tidak mempercayai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal
kita ini tidak bisa membaca hadis, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran, ya, tanpa melalui perantara mereka. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, ya, bahwasanya fahmus sahabati li kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwal mu'tabar. Pemahaman, ya, para sahabat tentang kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemahaman yang sangat diakui. Ya. Li'annahu sabilul mu'minin, karena itu adalah jalannya orang-orang yang beriman. Faman sara ala nahjihim naja wa man hada halaka wa ahlak. Maka siapa yang berjalan di atas jalan mereka para sahabat, dia pasti selamat. Ya. Dan siapa yang menyimpang dari jalan mereka, pasti dia akan binasa sekaligus membinasakan. Siapa yang berjalan, ya, dengan jalan mereka pasti akan mendapatkan petunjuk. Tapi siapa yang menyimpang dari jalan mereka, pasti dia akan tersesat dan juga menyesatkan. Ya. Sebagai penutup jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara perkara yang diremehkan oleh sebagian orang, ya, adalah begadang hingga larut malam. Ini perkara yang, ya, diremehkan oleh sebagian orang. Begadang hingga larut malam. Tidak ada manfaatnya dia begadang. Ya, kalau begadangnya untuk, ya, membaca Al-Quran, tapi bukan dikhususkan di satu malam saja. Ya. Kalau membaca Al-Quran atau salat malam, ya silahkan. Tapi kalau begadang hanya, ya, menunggu waktu jam 00, ini tidak ada manfaatnya. Ya. Seorang mukmin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waktu yang istimewa bukan waktu 00, tapi waktu yang istimewa itu adalah sepertiga malam terakhir. Waktu yang istimewa bagi seorang mukmin itu adalah di waktu sahur. Ketika Allah turun ke langit dunia dan Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Siapa yang beristighfar kepadaku, pasti aku akan ampuni. Siapa yang minta kepadaku, pasti aku akan berikan. Ya, maka pola tidurnya Nabi SAW, kata Aisyah, kana Nabi SAW yanamu awwalal lail wa yuhyi akhirahu. Nabi SAW itu tidur di awal malam dan beliau menghidupkan akhir malamnya. Ya, kata Abu Barzah, kana Nabi SAW yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Nabi SAW itu tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka bincang-bincang setelah salat isya. Ya, kata para ulama seperti Imam An-Nawawi, yang dimaksud bincang-bincang di situ adalah bincang-bincang yang tidak ada manfaatnya. Adapun kalau perbincangan yang ada manfaatnya, dia punya tamu kemudian dia layani, dia berbicara, ya, dia baru pulang kemudian bincang-bincang dengan keluarganya, ya, atau yang lainnya, ya, dari hal yang bermanfaat, itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau hanya begadang, ya, tidak ada manfaatnya, maka ini juga termasuk dalam ucapan Anas bin Malik tadi. Kalian melakukan sebuah perbuatan yang kami anggap sebagai hal yang membinasakan, tapi kalian menganggapnya sebagai hal yang sangat ringan, bahkan lebih ringan daripada sehelai rambut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentunya itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Hadanallahu ayyakum. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditambahkan atau iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ada gantian generasi muda dan generasi tua, di mana generasi muda itu menyanyikan sholat dan hanya mengikuti syahwat hawa nafsunya, maka mereka akan menghadapi kehancuran. Kemudian di hadis yang lain dikatakan, man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Pada siapa mencontoh-contoh suatu kaum maka termasuk. Ini musimnya sekarang Ustaz, itu bunyi petasan.
dan ada orang tua itu malah memberikan petasan ke anak-anaknya yang daya adaptasinya itu ledakannya berbahaya. Iya. Nah, ini apakah bisa membatalkan keislaman seseorang? Karena dikatakan contoh di mana bunyi petasan itu adalah peribadatan orang-orang menyembah dewa, menyembah matahari. Iya. Yang bunyi trompet itu condong ke orang-orang Yahudi. Iya. Dan lonceng itu ya bagi Nasrani. Iya. Karena bencana kita ini seperti ini kita karena kemacetan di merajalela maka azab musibah bencana itu akan turun. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazala musibah illa bima'siyah wa ma rafa'aha illa bitaubah." Musibah itu tidak turun kecuali karena banyak maksiat. Dan tidak ada yang mengangkatnya kecuali bertobat. Iya. Jadi musibah-musibah yang menimpa itu, Pak, iya, itu karena banyaknya dosa dan maksiat. Ya. Karena itu kalau kita lihat-lihat, ya, itu biasanya awal terjadinya bencana itu karena ada ritual-ritual sebelumnya. Ya. Seperti tadi sedekah bumi, ya, panretasi, ya, dan seterusnya. Ya. Kasih ini kepada jin, ya. Akhirnya apa? Ini Allah Subhanahu wa taala murka. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita banyak bertobat dan sekaligus kita berusaha untuk mengajak orang. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa Allah akan membinasakan manusia. Ya, meratakan musibah itu. Kata sahabat, "Wahai Rasulullah, anuhlaku wa minnas salihun?" Apakah kita akan dibinasakan padahal di tengah-tengah kita itu ada orang saleh? Kata Nabi SAW, iya. Ya. Kalau tidak ada lagi yang mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, semuanya akan dibinasakan. Ya. Nanti di hari kiamat baru dilihat niat-niat mereka. Nah, baru dipisah yang saleh dengan yang tidak saleh. Tapi kalau tidak ada yang melarang dari kemungkaran, ya, maka semuanya akan dibinasakan. Ya. Maka terkait dengan tadi, Pak, ya, kalau memang kita punya kemampuan, kita bisa mencegah, kita cegah. Ya. Kalau tidak bisa dicegah dengan tangan, kita nasihati. Apalagi misalnya anak-anak kecil. Nah, ini bahaya ini, bahaya. Bisa membahayakan dirinya, bisa membahayakan orang lain yang ada di sekitarnya. Kadang juga kita naik motor, hampir jatuh. Tiba-tiba ada petasan di depan kita. Ya, ini kan bahaya sekali. Maka orang tua, ya, orang tua tidak boleh belikan petasan anaknya. Tidak boleh membelikan petasan, tidak boleh membelikan mercon. Itu bukan bentuk kasih sayang. Ya. Walaupun anaknya menangis-menangis, "Pak, Bu, saya mau beli petasan." Jangan dibelikan. Itu bukan bentuk kasih sayang. Ya. Bahkan itu justru, ya, membinasakan anak-anak kita. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka tidak boleh kita, ya, memberikan hal-hal yang membahayakan. Dan saya kira semua orang pasti paham dengan banyaknya kejadian, ya, ada orang yang habis tangannya gara-gara petasan. Bahkan ada orang yang meninggal gara-gara petasan. Ya, gara-gara petasan. Nah, ini, ya, kemudian yang terkait dengan menyerupai satu kaum, itu tidak bisa langsung dianggap membatalkan keislaman. Ya, tidak bisa dianggap sebagai hal yang langsung membatalkan keislaman. Kecuali kalau ada keyakinan atau ada unsur penghalalan, ya, artinya dia halalkan sesuatu yang diharamkan, itu berbahaya. Tapi kalau hanya, ya, menyerupai, itu termasuk dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Nabi SAW iya, menyebutkan tidak ada perlombaan kecuali 3. Ya. Di antaranya adalah memanah, ya, kemudian pacu kuda, ya, dan hal-hal yang bisa membantu terkait dengan keislaman. Termasuk kata para ulama, boleh melakukan lomba-lomba seperti lomba menghafal Al-Quran, lomba menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk motivasi kepada anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran. Cuma mungkin ya yang ditanyakan oleh Bapak dari sisi teknisnya saja yang perlu ya. Karena ada juga orang Pak dibacakan ayat-ayat Al-Quran ya, yang dibacakan tentang neraka tapi dia tepuk tangan. Ya. Yang dibacakan tentang neraka dia tepuk tangan. Masya Allah, Masya Allah. Neraka itu tentang siksaan. Ya. Ini ya. Jadi harusnya kalau ada yang seperti itu, kita juga yang mendengarkannya, yang melihatnya, kita juga harus memahami apa yang dia baca. Ya. Kemudian teknis pelaksanaannya dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Atau teknis-teknisnya lah yang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Adapun dari sisi perlombaannya itu insya Allah tidak ada masalah. Boleh. Ya, bahkan boleh kita mengatakan siapa yang hafal ini saya kasih hadiah. Ya, boleh. Iya. Nah, jadi boleh. Atau misalnya kita ini, ya, kita lomba, ya, berdua ini misalnya, saya dengan Bapak berlomba, ya. Siapa yang hafal Tabarakalladzi biyadihil mulk satu surah, saya kasih ini. Nah, kalau kita tidak hafal, kita yang kasih saya. Boleh seperti itu. Ya, boleh. Ya, supaya apa? Motivasi. Ya, motivasi. Ya. Jadi perlombaan ya tilawah Al-Qur'an, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibolehkan. Ya, tinggal tata caranya dan teknisnya itu yang diperbaiki. Wallahu taala alam. Iya. 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 Itu yang kita sebutkan tadi, Pak. Tinggal teknisnya sebenarnya yang datang menonton juga harusnya ya perbaiki. Iya. Adapun kalau perlombaannya sendiri tidak ada masalah. Iya. Jadi tinggal teknisnya yang perbaiki. Iya. Wallahu taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.